warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah pembelajaran 1 yang ada di LKS halaman 23 sampai dengan halaman 26. Subtema 2 pembelajaran 1 anak-anak, upacara bendera. Setiap hari Senin, SD Negeri Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Isna menjadi pimpinan barisan. Yang sebagai pimpinan barisan itu yang ada di tengah anak-anak, itu yang berdiri sendiri, itu namanya pimpinan barisan. Pimpinan barisan di sini yaitu Isna. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Mari berlatih anak-anak, simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan guru. Ayo dengarkan cerita fabel ikan dan burung. Ceritakan kembali cerita yang dibacakan gurumu. Baik anak-anak, nanti ibu akan membacakan cerita fabel tentang ikan dan burung. Setelah itu nanti anak-anak boleh membacanya lagi sesuai yang ada di dalam video. Boleh membaca yang ada di dalam video. Nanti bisa di stop dulu atau di pause terlebih dahulu videonya. Ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya, cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan,
apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Mari berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, untuk menjawab soal yang ada di LKS halaman 23 sampai dengan halaman 24, ini sesuai dengan cerita yang sudah dibacakan oleh Bu Guru. Untuk soal nomor 1, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Tadi sesuai dengan ceritanya, yaitu ada 2 tokoh. Tokoh dongeng yang disampaikan guru adalah ikan dan burung. Kemudian untuk soal nomor 2, di manakah tempat dari cerita tersebut? Tempat dari cerita tersebut adalah di pinggiran sungai. Selanjutnya untuk soal nomor 3, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Tadi tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung itu di dasar sungai. Selanjutnya untuk soal nomor 4 anak-anak, dengan cara apa burung ingin membantu ikan? Nah, ikan ini ingin mengambil biji-bijian. Selanjutnya untuk soal nomor 5, dengan cara apa ikan ingin membantu burung? Caranya yaitu menangkap cacing di dasar sungai. Kemudian untuk soal nomor 6, apa yang mereka lakukan setelah ikan dan burung berkenalan? Jadi ikan dan burung setelah berkenalan yaitu menjadi sahabat dan saling membantu. Dengan teman di sekolah, kita harus hidup rukun. Tidak hanya teman di sekolah saja anak-anak, tetapi harus di rumah maupun di masyarakat, dimanapun kalian berada, kita itu harus hidup rukun antar semua orang. Mari berdiskusi anak-anak. Ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Tuliskan hasil diskusimu. Baik, di sini Ibu memberikan contoh tentang sikap hidup rukun di kelas. Yang pertama ini saling menghormati dan menghargai sesama teman ataupun orang lain. Dimanapun kalian berada, ini harus saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh menjelek-jelekan. Kemudian untuk yang kedua yaitu mau berbagi. Misalnya kalian datang ke sekolah itu bawa bekal makanan. Nah, bekalnya itu bisa dibagikan bareng-bareng makannya ya bersama teman. Kemudian untuk yang ketiga atau sikap hidup rukun yang ketiga, ini mau bekerja sama. Misalnya anak-anak ini disuruh oleh bapak ataupun ibu guru, ini suruh bekerja sama atau kerja kelompok misalnya. Itu harus mau, tidak boleh saya nggak mau sama itu nggak boleh. Kemudian untuk soal yang keempat, mau menerima perbedaan. Nah, misalnya ada teman kalian yang berbeda warna kulit ataupun kepribadian yang lain, ini kalian harus menerima. Tidak boleh menjelek-jelekan juga, tidak boleh tidak mau berteman misalnya, itu tidak boleh. Harus mau menerima perbedaan karena setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian untuk soal yang kelima, Ibu ulangi, untuk sikap hidup rukun yang kelima yaitu saling membantu.
Jadi, jika ada teman kalian yang sedang kesusahan ataupun meminta tolong kepada kalian, ini harus saling membantu. Begitupun sebaliknya, jika kamu memerlukan bantuan, otomatis teman kalian juga harus saling membantu. Sikap hidup tidak rukun di kelas. Nah, setelah kita belajar sikap hidup rukun di kelas, sekarang kita belajar sikap hidup tidak rukun di kelas. Untuk contoh yang pertama yaitu bertengkar dengan teman. Nah, jika bertengkar dengan teman, ini termasuk sikap hidup tidak rukun. Tentunya anak-anak diusahakan jangan bertengkar ya anak-anak. Kemudian untuk yang kedua yaitu menyalahkan orang lain. Nah, ini juga tidak boleh karena termasuk sikap hidup tidak rukun. Misalnya, kalian ini meminjam penghapus misalnya ataupun pensil. Kemudian pensilnya ini patah. Kemudian kalian ini tidak mengakui bahwa yang mematahkan pensil itu kalian, tetapi kamu ini menyalahkan temanmu yang ada di sebelahnya. Bukan saya yang mematahkan pensil, tapi si Aldi misalnya seperti itu. Padahal yang mematahkan pensilnya yaitu kamu. Ini tidak boleh anak-anak. Ini termasuk sikap hidup tidak rukun. Kemudian contoh yang ketiga yaitu membeda-bedakan teman. Nah, ini juga tidak boleh membeda-bedakan teman karena misalnya ada teman yang kulitnya berwarna hitam ataupun rambutnya keriting ataupun misalnya tidak bisa menulis misalnya. Nah, ini kalian malah membeda-bedakan teman dan tidak mau berteman misalnya. Ini tidak boleh anak-anak karena semua teman, semua orang itu sama, harus saling menghormati, saling menghargai, harus menerima perbedaan karena setiap orang itu pasti berbeda-beda, tetapi kita harus bersikap sama kepada semua orang. Tentunya sikapnya itu yang baik-baik ya anak-anak, tidak boleh yang buruk. Kemudian untuk sikap yang keempat yaitu memamerkan suatu barang atau sombong. Lah, ini juga tidak boleh. Misalnya ada teman ataupun kalian misalnya ini setelah membeli jam tangan misalnya, nah jam tangannya itu dipamerkan kepada teman-temannya. Aku baru beli jam tangan. Terus setiap hari selalu jam tangannya itu diangkat ke atas, tangannya itu diangkat ke atas. Itu tidak boleh karena ini termasuk sombong. Kemudian contoh yang kelima yaitu tidak mau berbagi. Nah, misalnya kalian ini membawa bekal misalnya ataupun membeli jajan misalnya. Kemudian teman kalian ini mau minta misalnya, tetapi kalian tidak mau memberinya ataupun tidak mau berbagi. Ini kelima yaitu dari bertengkar dengan teman, menyalahkan orang lain, membeda-bedakan teman, kemudian memamerkan suatu barang. Yang terakhir tidak mau berbagi. Ini termasuk sikap hidup tidak rukun di kelas. Tentunya anak-anak ini harus mengikuti atau mencontoh atau melaksanakan sikap hidup rukun di kelas dan meninggalkan sikap hidup tidak rukun di kelas. Membuat kartu pecahan. Isna dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Isna membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Tampak pada gambar ini kartu yang dibuat oleh Isna anak-anak. Untuk yang pertama itu ada kartu setengah yang menunjukkan pecahan setengah. Mengapa setengah? Karena kotakannya itu ada 2 anak-anak dan kemudian di
yang diarsir itu 1, jadi menunjukkan pecahan setengah. Angka 1-nya itu berasal dari kotakan yang diarsir. Kemudian per 2, angka 2-nya itu berasal dari kotakannya, itu ada 2. Kemudian yang di tengah ini menunjukkan pecahan sepertiga atau 1/3. Karena satu kertas ini dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar, yang menunjukkan pecahan sepertiga. Angka 1-nya jangan lupa itu berasal dari mana? Angka 1-nya itu berasal dari kotakan yang diarsir. Itu kan hanya 1 yang diarsir. Kemudian per 3, angka 3-nya itu berasal dari jumlah kotakan yang ada. Selanjutnya, untuk yang gambar lingkaran itu kotakannya ada berapa anak-anak? Ya, kotakannya itu ada 4. Ini menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4. Mengapa menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4? Karena satu lingkaran yang masih utuh itu dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Angka 1 itu berasal dari pecahan atau bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir itu kan cuma ada 1, jadi 1/4. Angka 4-nya itu berasal dari kotakan yang ada. Itu kan lingkarannya dipotong menjadi atau digaris menjadi 4 bagian yang sama besar. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Nah, baik anak-anak, untuk gambar yang pertama ini ada 2 kotakan juga. Ini pembagian tidak sama besar. Ini termasuk bukan pecahan setengah atau 1/2. Mengapa tidak termasuk pecahan 1/2? Karena kotakannya atau pembagiannya ini tidak sama besar. Yang diarsir itu lebih kecil dibandingkan yang tidak diarsir. Atau di dalam video itu yang berwarna ungu itu sedikit atau kecil. Kemudian yang berwarna putih itu panjang, lebih panjang dibandingkan yang berwarna ungu atau yang diarsir. Ini bukan termasuk pecahan setengah atau 1/2. Selanjutnya untuk gambar yang ada di sebelah kanan ini pembagian sama besar antara yang diarsir atau yang berwarna ungu dan yang tidak diarsir atau yang berwarna putih. Ini ukurannya sama atau pembagiannya ini sama-sama besarnya. Ini termasuk pecahan setengah atau 1/2. Ibu ulangi lagi anak-anak, jangan lupa jika pembagiannya ini tidak sama besar, misalnya ada yang panjang 1 dan yang satunya itu lebih pendek, ini bukan termasuk pecahan setengah. Kemudian untuk pecahan setengah ini ukurannya harus sama, baik itu pecahan setengah, sepertiga maupun 1/4 itu harus ukurannya, pembagiannya itu harus sama besar. Mari berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik, untuk soal nomor 1, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, di sini ada 2 bangun anak-anak. Ini atau 2 kotakan. Yang satu diarsir dan yang satu tidak diarsir. Banyak bangun yang ada di atas itu ada 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Mengapa
dinyatakan pecahan setengah atau 1/2 karena yang diarsir atau yang berwarna biru itu hanya ada 1. Kemudian per 2, kenapa 2? Karena kotakannya itu ada 2. Jangan lupa ya anak-anak. Kemudian soal yang kedua atau nomor 2, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, di sini ada 3 bintang. Yang satu itu berwarna biru atau diarsir ya. Banyak bangun di atas adalah tadi bangunnya atau yang gambar bintangnya itu ada 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Mengapa 1/3? Karena yang berwarna biru itu cuma ada 1. Itu ditulis di atas sendiri. Kemudian per 3. Nah, 3-nya dari mana? 3-nya itu jumlah dari semua bintang atau semua bangun itu jumlahnya ada 3. Selanjutnya untuk soal nomor 3, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, di sini ada segi 6 anak-anak. Ini segi 6-nya ada 4. Nanti anak-anak bisa menghitungnya sendiri ya. Ini ada 4 bangun segi 6. Banyak bangun tersebut adalah ada 4 bangunnya. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan 1/4 atau 1/4. Mengapa 1/4? Karena yang berwarna biru itu cuma ada 1. Kemudian per 4. Mengapa di bawah itu tulisannya 4? Karena semua bangun itu jumlahnya ada 4. Jangan lupa ya anak-anak. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Nah, jangan lupa anak-anak, jika ukurannya antara yang diwarnai atau yang diarsir dan yang tidak diarsir atau yang berwarna putih itu ukurannya harus sama. Itu menunjukkan pecahan. Jika tidak atau ukurannya ini tidak sama, ini bukan termasuk pecahan. Jika salah satu lebih kecil atau lebih pendek maupun lebih panjang, itu bukan termasuk pecahan. Untuk yang pertama atau gambar yang pertama ini menunjukkan setengah anak-anak. Untuk gambar yang pertama ini tidak termasuk pecahan. Mengapa tidak termasuk pecahan? Karena yang berwarna putih atau yang tidak diarsir ini lebih panjang dibandingkan yang diarsir atau yang diberi warna biru. Ini bukan termasuk pecahan. Kemudian gambar yang kedua ini kita centang anak-anak. Mengapa dicentang? Karena ini termasuk pecahan. Mengapa termasuk pecahan? Karena bangunnya ini atau kotakannya ini ukurannya sama besar antara yang berwarna biru atau yang diarsir maupun yang berwarna putih, itu ukurannya sama. Kemudian pecahan yang kedua yaitu 1/3 atau 1/3. Untuk gambar yang pertama atau yang di atas terlebih dahulu anak-anak, ini tidak kita centang. Mengapa tidak dicentang? Karena ukurannya berbeda. Yang berwarna putih ini ukurannya segi 6-nya ini lebih kecil anak-anak, dan yang diarsir atau yang diberi warna biru itu ukurannya lebih besar. Ini bukan termasuk pecahan. Kemudian di sampingnya atau gambar yang kedua ini termasuk pecahan anak-anak karena masing-masing bangun ini ukurannya sama, baik yang diarsir maupun yang tidak diarsir itu ukurannya sama, jadi kita centang. Kemudian untuk gambar yang ketiga atau di bawah sendiri, yang pertama anak-anak itu
ini termasuk pecahan juga. Mengapa termasuk pecahan? Karena bangunnya ini semuanya ukurannya sama, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Jadi ukurannya ini sama. Jadi kita centang. Kemudian untuk gambar yang terakhir ini tidak termasuk pecahan. Mengapa tidak termasuk pecahan? Karena yang diarsir atau yang berwarna biru itu gambarnya atau ukurannya ini lebih besar dibandingkan yang tidak diarsir atau yang berwarna putih. Ini bukan termasuk pecahan. Jika pecahan itu otomatis ukurannya itu sama, semuanya harus sama, baik yang diarsir maupun yang tidak diarsir. Baik anak-anak, kita lanjut ke pecahan 1/4 atau 1/4. Untuk gambar yang pertama ini termasuk pecahan anak-anak. Mengapa termasuk pecahan? Karena ukuran lingkarannya ini semuanya sama, tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar. Jadi kita centang anak-anak. Kemudian untuk gambar yang kedua ini bukan termasuk pecahan. Mengapa bukan termasuk pecahan? Karena lingkaran yang berwarna biru itu jauh lebih besar ukurannya dibandingkan yang berwarna putih atau yang tidak diarsir. Ini bukan termasuk pecahan. Jangan lupa ibu ulangi lagi. Jika pecahan itu ukurannya harus sama, baik yang diarsir maupun yang tidak diarsir. Jika ukurannya berbeda, itu bukan termasuk pecahan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Gerak dasar tari kijang. Untuk gerak yang pertama yaitu berlari-lari kecil ke arah depan seperti pada gambar. Kemudian dengan posisi tangan di kepala, tangannya itu di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan, itu untuk gerak yang pertama. Berlari-lari kecil ke arah depan, kemudian tangannya atau kedua tangannya ini ditaruh di kepala seperti tanduk, kemudian pandangan lurus ke depan. Kemudian untuk gambar yang kedua ini melompat ke kanan dan ke kiri. Berulang-ulang, kanan kiri, kemudian posisi tangan lurus, posisinya itu tangan lurus ke bawah ya anak-anak. Kemudian jari membuka, jarinya itu dibuka semuanya. Posisi badan membungkuk seperti yang ada di dalam gambar. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga ini menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Nah, tangan kanan dan kiri ini digerakkan. Posisi kaki jongkok seperti pada gambar. Mari berlatih anak-anak, lakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki seperti gambar di atas. Siswa dapat merangkai urutan gerak kijang atau menambah gerakan-gerakan lain yang sesuai gerakan kijang. Jadi anak-anak bisa merangkai, misalnya dari gambar yang pertama dulu, kemudian gambar yang ketiga, kemudian gambar yang kedua, selanjutnya gambar ketiga lagi misalnya, kemudian gambar ke-1 ataupun urut itu juga boleh, ataupun menambah gerakan yang lain sesuai kreasi kalian sendiri itu boleh. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya ya. Jangan malas, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jika ada tugas harus dikerjakan dan harus dikumpulkan. Semoga untuk pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.